Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, di mana atas limpahan rahmatnya, atas nikmat-nikmatnya, atas ketetapannya lah kita hari ini, pagi ini masih ditetapkan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam, istiqomah di jalan takwa, istiqomah untuk bisa menjalankan semua syariatnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya, sehingga hari ini kita bisa untuk bertemu kembali untuk mengikuti agenda ngabalis ngaji bareng Al-Kais di channel YouTube Al-Kais. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan hati kita, istiqomahkan hati kita dalam jalan takwa ini ila yaumil akhir hidup kita, sehingga kita saat diambil oleh Allah, saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam puncak ketakwaan yang balasannya tidak lain adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memuliakan para penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan dalam sebuah hadis, mereka para penuntut ilmu itu akan dibebaskan Allah dari api neraka. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan membangunkan sebuah kota di surga. Tidak hanya rumah di surga, tapi sebuah kota yang lebih lengkap, lebih luas daripada rumah. Kalau ada sebagian orang yang mengatakan bahwa barang siapa yang membangun masjid maka akan dibangunkan rumah di surga. Bahkan kalau kita membangun masjid butuh biaya effort yang besar, triliunan rupiah kita keluarkan, tenaga yang besar, butuh fasilitas yang banyak untuk meraih satu rumah di surga. Tapi Allah muliakan orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau mendalami agama, dengan dimuliakan, dibebaskan dari api neraka dan dibangunkan Allah Subhanahu wa ta'ala rumah di surga. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tanbihul Khafilin. Al-Faqih menuturkan dari ayahnya, dari Abdurrahman bin Yahya, dari Muhammad bin Arabi, dari Dawud bin Sulaim, dari Ja'far bin Muhammad, dari seorang yang mendengarnya, dari Sabit, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyang duru ila utaqaillahi minan nar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin melihat orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka, falyangdur ilal mutta'alimin, maka lihatlah orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau menuntut ilmu. Kemudian Rasulullah sampaikan, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma min muta'alimin yakhtalifu ila babin alimin illa kataballahu lahu bikulli harfin wa bikulli qadamin ibadata sanatin. Rasulullah sampaikan, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, tidak ada orang yang mau belajar, orang yang menuntut ilmu, yang hilir mudik ke pintu orang-orang alim,
melainkan Allah mencatat baginya setiap hurufnya dan setiap langkah yang ia pelajari, setiap langkah yang ia jalani dengan ibadah 1 tahun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi Rasulullah sampaikan, jika kita ingin dibebaskan dari api neraka, kata Rasulullah, maka kita harus belajar, harus menuntut ilmu. Dan kata Rasulullah dalam sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sampaikan, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, tidak ada orang yang belajar dan hilir mudik ke pintu orang-orang alim, melainkan Allah mencatat baginya setiap huruf dan setiap langkah dengan ibadah 1 tahun. Kemudian Rasulullah sampaikan, wa bunyalahu bikulli qaddamin madinatun fil jannah. Maka kata Rasulullah, setiap langkahnya dibangunkan baginya sebuah kota di surga. Tidak hanya rumah, bahkan kata Rasulullah, wa bunyalahu bikulli qaddamin madinatun fil jannah, dibangunkan sebuah kota di surga. Wa yamsi al ardi wal ardu tastaghfiru lahu, maka bumi memohonkan ampun baginya. Wa yumsi wa yusbihu maghfuran lahu, maka setiap pagi bumi senantiasa minta ampun kepadanya juga. Wa syahidat lahul malaikatu wa yaquluna haula'i utaqaullahi minan nar, serta para malaikat menyaksikan orang-orang yang belajar itu seraya berkata, mereka itu adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ada sebuah keutamaan yang luar biasa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa para penuntut ilmu itu akan senantiasa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Setiap langkahnya akan dibangunkan sebuah kota di surga. Setiap langkahnya juga bumi akan senantiasa beristighfar untuknya, memohonkan ampun kepadanya, serta malaikat-malaikat menyaksikan hal itu dengan mendoakan dan menyampaikan bahwa mereka itulah orang-orang yang akan dibebaskan Allah Subhanahu wa ta'ala akan siksa neraka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janganlah sampai kita belajar dengan disuruh-suruh, belajar dengan terpaksa, belajar karena orang lain. Maka kita harus senantiasa menuntut ilmu ini, karena memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah untuk kemaslahatan kita, untuk masa depan kita, sehingga apa yang kita lakukan senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh yang akan memberikan manfaat maslahat fid dunya wal akhirah. Janganlah kita malas untuk belajar, janganlah kita malas untuk menuntut ilmu, walaupun itu dengan penuh resiko, karena balasannya tidak lain adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita semangati diri kita dan semangati generasi-generasi kita. Janganlah kita kemudian lengah dengan keutamaan yang luar biasa ini bagi para penuntut ilmu yang Allah muliakan, insya Allah dunia, lebih-lebih juga di akhirat. Allah akan berikan kelebihan beberapa derajat kepada orang-orang yang berilmu, dan ini adalah sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa hidup kita isi dengan ilmu hingga kita menemui Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.